Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semangat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Nur Aini. Pada video kali ini, saya akan sharing tentang mengenal diri sendiri. Pernahkah Anda diminta untuk menjelaskan tentang diri Anda dan Anda merasa kesulitan? Atau mungkin Anda pernah berselisih paham dengan orang lain mengenai diri Anda? Anda merasa diri Anda A, tetapi orang lain mengatakan diri Anda B. Salah satu teori psikologi bernama Johari Window bisa membantu Anda menyelesaikan masalah tersebut melalui mengenal diri sendiri. Johari Window merupakan teori kesadaran diri mengenai perilaku maupun pikiran yang ada dalam diri sendiri maupun di dalam diri orang lain. Jadi teori Johari Window mengajarkan kita untuk memahami diri sendiri tidak hanya dari perspektif pribadi, tetapi juga melibatkan pandangan orang lain. Dan dalam teori psikologi ini menyebutkan bahwa dalam diri seseorang terdapat 4 bagian yang disebut dengan panel jendela atau kuadran. Setiap kuadran tentunya menggambarkan informasi mengenai perasaan, perilaku, pandangan, intensi, dan motivasi mengenai diri seseorang. Melalui keempat kuadran ini, kita dapat mengetahui bagian lain dari diri kita. Keempat kuadran ini memiliki area dan peran yang berbeda-beda. Kita akan bahas kuadran ini satu persatu. Kuadran pertama atau open self adalah daerah terbuka yang menunjukkan perilaku di mana seseorang sadar dan bersedia untuk dibagikan ke orang lain. Dengan kata lain, kuadran ini menunjukkan perilaku yang kita dan orang lain sama-sama ketahui. Kuadran kedua atau blind self adalah daerah buta yang menunjukkan sifat dan perilaku yang dimiliki seseorang namun tidak ia kenali, akan tetapi dikenali oleh orang lain. Terkadang suatu masalah atau kelemahan hanya dapat dilihat oleh orang lain. Kuadran ketiga atau hidden self adalah daerah tersembunyi yang menunjukkan perilaku yang dimiliki seseorang yang ia kenali namun tidak bersedia untuk dibagikan pada orang lain, sehingga orang lain tidak tahu. Kuadran keempat atau unknown self adalah daerah misteri yang menunjukkan perilaku, sifat, motivasi, serta intensi yang dimiliki seseorang namun tidak diketahui baik dirinya ataupun orang lain. Hal ini bisa jadi merupakan potensi tersembunyi dari diri seseorang yang belum diketahui. Lantas dari keempat kuadran tersebut, bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran diri? Ada 3 cara untuk meningkatkan kesadaran diri. Yang pertama, caranya adalah dengan memperluas area open self atau kuadran 1 dengan membuat orang lain tahu dan kita juga tahu. Kita bisa memulainya dengan bertanya pada diri sendiri dengan pertanyaan, menurutku, aku adalah orang yang seperti apa ya? Atau apa kira-kira yang orang lain lihat tentang diriku? Kita bisa menuliskan secara jujur mengenai pertanyaan di atas agar bisa lebih memahami diri sendiri. Lalu yang kedua, kita bisa memperkecil kuadran kedua, yaitu area blind self. Karena area ini kita tidak mengenali diri kita, justru orang lain yang lebih tahu. Hal ini tentu perlu diperbaiki karena menunjukkan bahwa kita tidak mengenal diri sendiri. Kita bisa memperkecil area blind self ini, kita bisa memulainya dengan bertanya pada orang lain. Yap, cara ini bisa mengajarkan kita untuk mengenal diri secara tidak sendiri. Karena setiap orang dapat dikatakan memiliki blind spot masing-masing. Blind spot kita lebih mudah disadari oleh orang lain daripada diri sendiri.
Area blind spot ini bisa kita ketahui dengan bertanya pada beberapa teman dekat dengan pertanyaan, "Menurutmu, aku adalah orang yang seperti apa?" Jawaban yang disebutkan oleh teman dekat kita yang ternyata tidak ada dalam list open self kita, bisa jadi hal itu adalah area blind spot yang selama ini tidak kita sadari. Namun, tentunya tidak semua pendapat orang lain harus kita terima, karena tidak semua pendapat orang lain tentang diri kita benar adanya. Kita bisa menyaring pendapat mana yang kira-kira relevan, dan kita juga bisa membuang pendapat yang tidak relevan. Dengan begitu, kita tetap dapat hidup dengan kepercayaan yang kita pegang sendiri. Yang ketiga, bagaimana dengan kuadran 3 dan 4? Pada kuadran 3, biarkan keduanya tetap balance. Memang terdapat beberapa hal dalam diri yang cukup kita saja yang tahu. Orang lain tidak perlu mengetahuinya. Sedangkan untuk kuadran keempat atau unknown self, yang dapat dikatakan sebagai lock area, kita tidak perlu ubah lagi karena diri kita sendiri maupun orang lain tidak ada yang memahami area ini. Sebagian area ini akan muncul ketika terdapat momen tertentu atau hal-hal yang belum kita coba sebelumnya yang ternyata bisa kita lakukan. Oleh karena itu, untuk menemukannya kita bisa menggunakan prinsip mulai atau coba saja. Sobat sekalian, tentunya banyak manfaat dari kita mengenal diri sendiri. Antara lain, tentu bisa meningkatkan subjective well-being kita seiring dengan meningkatkan hubungan yang positif dengan orang lain. Selain itu, kita tentunya lebih memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Fokuslah pada kelebihan kita untuk meminimalisir kekurangan kita. Yang selanjutnya tentu dapat meningkatkan resiliensi, yaitu kekuatan dan kemampuan individu dalam menghadapi dan bangkit kembali dari situasi-situasi yang sulit. Yang selanjutnya, kita akan memiliki tingkat regulasi diri yang tinggi, artinya kesadaran untuk mengatur semua aktivitas yang kita lakukan. Yang selanjutnya, tentu kita bisa memiliki tujuan hidup yang lebih jelas lagi. Dan terakhir, tentunya kita akan mampu mengatasi stres atau tekanan dalam hidup. Nah, Bapak Ibu, itu dia bagaimana cara kita mengenal diri sendiri dan orang lain. Ingat, jangan biarkan hidup orang lain menjadi tolak ukur yang membuat kita jadi insecure. Lakukan apa yang memang penting, bukan yang membuat kepala kita makin pusing. Berhentilah menangisi apa yang tidak sesuai ekspektasi. Jadikan itu amunisi untuk lebih berkontribusi. Hidup ini bukan hanya sekedar scrolling dan posting, tapi ada begitu banyak hal yang jauh lebih penting. Ubahlah dunia dengan cara yang berbeda sesuai potensi Anda. Menentukan citra diri kita sendiri. Jangan biarkan kebahagiaanmu ditentukan oleh orang lain. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.